Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rentetan nikmat dan karunia tersebut pada pagi hari ini kita bisa sama-sama mengawali aktivitas kita dengan menunaikan kewajiban kita berthalabul ilmi. Harapan dan doa kita semoga ilmu yang kita pelajari, yang kita dapatkan di pagi hari ini walaupun sedikit, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tercurah limpah kehariban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Jamaah anak-anakku sekalian, kita masih melanjutkan hal-hal yang menjadikan hati kita mati, sehingga doa kita terhalang, tidak diterima, tidak diijabah, tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selesaikan insyaallah hari ini sedikit saya ulang bahwa suatu ketika ada yang bertanya kepada Al-Imam Ibrahim bin Adham tentang keluhan jamaahnya yang merasa bahwa seluruh rentetan doa yang dipanjatkan tidak ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka akan aku jawab doa-doa kalian. Tetapi dia merasa bahwa doa-doa yang dipanjatkan itu tidak ada yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata yang menyebabkan doa kita tertolak di sisi Allah adalah karena hati kita yang mati. Apa penyebab hati yang mati? Penyebabnya adalah yang pertama sudah sama-sama kita bahas, araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu, yaitu mengenal Allah, mengetahui Allah tetapi tidak menunaikan hak-hak Allah. Apa yang menjadi hak Allah? Suatu ketika Mu'adz bin Jabal pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wa ma haqqul ibadi 'alallah. Apa yang menjadi hak hamba atas Allah? Apa yang menjadi hak Allah dari hambanya? Maka dijawab bahwa yang menjadi hak Allah dari setiap hambanya adalah ayya'budallah wa la yusyriku bihi syai'a,
yaitu kalian menyembah beribadah hanya kepada Allah dan tidak bersekutu dengan yang lain. Yang kedua yang menjadi penyebab hati mati adalah qara'tumul kitab walam ya'malu bih, yaitu kalian membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab Allah, tetapi kalian tidak melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab tersebut. Nah, kita lanjutkan. Yang menjadi penyebab hati menjadi mati adalah adaitum aduwat syayatin wa wafaqtumuh. Kalian mengaku memusuhi syaitan, tetapi justru malah mengikuti langkah-langkah syaitan. Menyatakan diri musuh syaitan itu hanya di bibir, tetapi dalam perilaku sehari-hari justru malah memperlihatkan keakraban dengan syaitan. Padahal di dalam Al-Quran sering kita baca, ini surat ke-36 surah Yasin, di ayat yang ke-60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Di ayat 61-nya, wa ni'buduni hadza siratum mustaqim. Dikata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ya. Bukankah sudah aku kasih tahu, sudah aku peringatkan, sudah aku sampaikan, jangan mengikuti syaitan, jangan menyembah syaitan. Kenapa? Innahu lakum adu mubin. Karena syaitan itu adalah musuh yang nyata. Jadi kelihatannya saja bahwa apa yang diberikan itu enak, padahal penuh dengan tipu daya. Enak hari ini, tapi nanti akan sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa sesungguhnya syaitan itu menjadi musuh yang nyata buat kita. Di dalam surat Al-Baqarah juga itu sering juga kita dengar, surat Al-Baqarah ya, mungkin buat kalian sih sudah lewat ya, sudah hafal di Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan sebenarnya berita, kabar, peringatan kepada kita, jangan kita mengikuti langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat kita. Tetapi justru malah dalam keseharian kita ya, tidak jarang kita malah terjerumus dengan bujukan rayuan syaitan. Ya. Gitu. Nah, di sini ada kisah bahwa suatu hari syaitan iblis itu pernah datang kepada Nabi. Wa dzikra an Wahb bin Munabah. Diceritakan dari Wahab bin Munabah annahu qala, sesungguhnya dia berkata. Ini saya mau fotokopiin tapi saya lupa ini.
Ya, saya kirim ke WA saja nanti di-share. Wa dzukira an Wahb bin Munabah, diceritakan oleh dari Wahab bin Munabah annahu qala, sesungguhnya dia berkata, amarallahu ta'ala iblis, Allah telah memerintahkan kepada iblis ayatiya Muhammadan, untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yujibuhu an kulli ma yas'aluhu, dan menjawab setiap apa yang ditanyakan oleh Nabi. Faja'ahu, maka datang hu syaiton. Pas datang. Orang lagi bilang faja'ahu maka datang syaiton. Terima kasih. Aduh, jadi ngenak body ini. Nah, lupakan kejadian tadi. Faja'ahu, maka datang syaitan ala surati syaihin, dalam bentuk seorang orang tua. Jadi iblis datang kepada Nabi dalam bentuk orang tua. Wa biyadihi ukazatun, tangannya megang tongkat, ya, seperti orang tua lah gitu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bertanya, man anta, siapa engkau? Qala ana iblis, dijawab saya iblis. Kira-kira kalau kita yang mengalami kayak gitu gimana? Ada orang datang bentuknya seperti aki-aki tua pakai tongkat, begitu tanya, "Kong siapa, Kong?" Iblis. Astagfirullahaladzim. Kalau kita kabur itu, ya. Nabi enggak, ya, ditanya man anta, maka si aki-aki itu tadi menjawab, padahal aki-aki itu adalah iblis. Ana iblis. Qala liman jajib. Nabi bertanya lagi, ngapain datang ke sini? Qala, maka menjawab, ya, itu si iblis, innallaha amaroni an atika wa ajibuka an kulli ma sa'altani. Dia menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk datang kepadamu dan menjawab an kulli ma sa'altani, setiap apa yang ditanyakan kepadaku. Faqala alaihi salatu wassalam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Apa yang ditanyakan oleh Nabi? Ya iblis, kam a'da'uka min ummati. Wahai iblis, berapakah jumlah golongan musuhmu dari umatku? Qala, iblis menjawab, khamsata asyar, ada 15. Yang menjadi musuh iblis, nih iblis sendiri yang ngomong, katanya ada 15 golongan. Ini yang menjadi musuhnya, ya. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu dari 15 golongan di sini, ya. Ini menjadi musuh iblis. Ya. Di sini dilanjutkan lagi, faqala sallallahu alaihi wasallam li iblis. Ya. Maka Rasul pun menjawab, bertanya kembali kepada iblis, kam rifaqauka min ummati, berapa yang menjadi temanmu dari umatku? Qala asyaratun, ya, iblis menjawab ada 10. Yang menjadi
teman iblis ada 10 golongan, yang menjadi musuhnya iblis itu ada 15 golongan. Ketika iblis ditanya oleh Nabi, kam ada ukamin ummati, berapa jumlah golongan musuhmu dari umatku? Qala khamsata asyar, iblis menjawab ada 15. Al awalu anta ya Muhammad. Waduh, langsung ditunjuk. Yang pertama adalah Nabi Muhammad. Ini musuh utamanya iblis. Ya. Jadi kalau ada golongan orang yang memusuhi Nabi, artinya berarti juga memusuhi ajaran yang dibawanya. Ya. Itu berarti selevel, ya, segolongan dengan iblis. Wasani imamun adilun, pemimpin yang adil, ya. Pemimpin yang adil ini menjadi musuhnya iblis, ya. Kalau berbicara pemimpin, kita nggak usah jauh-jauh jadi pemimpin, wah presiden gitu. Yang namanya pemimpin, setiap diri kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling minimal sekarang ini kalian adalah menjadi pemimpin buat diri kalian masing-masing. Sejauh mana kalian bisa memimpin diri dengan adil, bahwa di dalam diri kita ini masing-masing punya hak yang harus kita tunaikan. Mata kita punya hak untuk tidur, istirahat. Tangan kita juga punya hak yang harus kita penuhi. Ya, jadi pemimpin itu adalah kita sendiri pun adalah pemimpin dari setiap diri kita masing-masing. Ya, bahwa di dalam diri kita ini ada jasmani, ada rohani. Sejauh mana kita bisa memberikan keadilan pada diri kita ini. Ya, jangan secara jasmaninya saja ya, kita penuhi, rohaninya kita tinggalkan, kita lupakan. Berarti nggak adil. Atau rohaninya saja, jasmaninya juga ya kita tinggalkan, nggak boleh. Jadi harus seimbang, harus adil. Ya. Yang namanya adil pun harus kita ingat bahwa adil itu bukan berarti persamaan. Ya. Yang adil itu bukan berarti sama. Ya. Kata ulama, adil itu wad'u syai'in fi mahallihi. Itu adil. Wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya. Kalau dalam sebuah rumah tangga punya anak 3, yang satu mahasiswa, yang nomor 2 baru SMP, nomor 3 masih SD, ya itu bukan berarti adil sehari dikasih uang 5.000 semua. Ya. Yang mahasiswa 5.000, yang SMP 5.000, yang SD 5.000, itu bukan adil. Kalau sama iya. Ya. Kalau sama mungkin iya. Kadang-kadang memang ada bahasa-bahasa yang rata jadi pemerataan. Rata itu bukan berarti sama juga. Sama semua, persamaan itu bukan berarti adil. Persamaan bukan berarti adil, pemerataan bukan berarti sama. Pemerataan itu sebenarnya bahasa halus daripada penggusuran. Pemerataan pembangunan, digusur itu ya penggusuran sebenarnya. Sehingga kalau ada penggusuran, istilahnya menggunakan pemerataan pembangunan, lebih halus. Ujung-ujungnya yang punya rumah mendapatkan ganti rugi. Ya. Walaupun diganti tetap aja rugi. Ya, karena ganti rugi bukan ganti untung. Nah, dalam diri kita ini ada 2 potensi. Ada 2 potensi yang tarik menarik, yang kedua-duanya memiliki kekuatan yang hampir sama. Ya. Dalam Quran surat 91 itu, surat apa itu? Al-Lail. Ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri kita ini ada potensi fujur dan ada juga potensi takwa.
gitu. Nah, sebagai pemimpin daripada diri kita masing-masing, kita harus bisa tuh ya memanage potensi itu. Jangan sampai potensi fujur lebih dominan mengalahkan potensi ketakwaan yang ada pada diri kita. Karena kalau itu terjadi pada diri kita, ya, maka kita akan terbujuk, terbawa, terayu ya, dengan bujukan rayuan syaitan. Kalau potensi fujur yang lebih meningkat dibandingkan dengan potensi ketakwaan yang ada pada diri kita. Makanya supaya potensi ketakwaan itu yang meningkat, kita harus bisa memimpin diri kita. Dengan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita senantiasa bersihkan diri kita dengan kita banyak beristighfar, bertaubat, ibadah ya, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya kita baru menjadi pemimpin yang adil buat diri kita sendiri. Nanti apabila sudah berumah tangga, maka yang laki-laki akan menjadi pemimpin ya, buat rumah tangganya ya, yang perempuan akan menjadi wakilnya ya, dalam rumah tangga. Ibaratnya yang laki-laki jadi presidennya, yang perempuan jadi wakil presidennya ya, anak-anaknya akan menjadi rakyat ya. Maka di situ dituntut keadilan kita sebagai pemimpin. Nah, seorang pemimpin yang adil itu menjadi golongan kedua yang akan menjadi musuhnya syaitan. Wasalisu, yang ketiga, ghaniyun mutawadiun, orang kaya yang tawadu ya, yang kekayaannya itu tidak menjadikan dirinya sombong. Orang kaya yang sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah sekedar titipan, dan dia sadar bahwa dari sebagian kecil harta yang dia miliki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sadar sebagian kecilnya ada yang menjadi hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sodakohnya ya. Nah, pemimpin yang adil apabila ia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan sadar bahwa itu adalah merupakan titipan, maka dia akan mengolah harta itu dengan sebaik-baiknya. Yang akan muncul dan tumbuh pada dirinya adalah sifat ketakwaannya, maka ketika dia punya, dia akan mudah untuk memberi. Di dalam Al-Quran surah Al-Lail, surah Al-Lail, surah ke-92 ya, surat Al-Lail. Allah berfirman, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man a'ta wattaqa, dan adapun orang-orang yang memberi di jalan Allah karena ketakwaannya, wa saddaqa bil husna, dan meyakini akan ada balasan yang lebih baik dari Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan jalan kemudahan gitu. Tetapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, kikir, pelit, medit, koret, buntut gasiran, wadah tuh semua lengkap ya, seolah-olah bahwa apa yang dia miliki itu adalah 100% miliknya, sehingga dia menahan dirinya dari infak sodakoh, apalagi menahan diri dari menunaikan zakat ya. Bakhil, pelit, koret itu ya, dia nggak yakin bahwa akan ada balasan yang Allah berikan yang lebih baik ya. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra, Allah akan bukakan jalan kesulitan gitu.
Nah, ini apa yang menjadi musuh-musuhnya syaitan, maka kebalikannya itu adalah menjadi teman syaitan gitu ya. Tadi imamun adilun itu menjadi musuh syaitan. Kebalikannya adalah hakimun jairun ya. Ghaniyun mutawaddi, orang kaya yang dermawan ya, itu menjadi musuh syaitan. Maka kebalikannya ghaniyun mutakabbir itu menjadi musuhnya syaitan, menjadi temannya syaitan ya. Jadi kebalikan. Warabi'u, dan yang keempat tajirun sodikun, pedagang yang jujur ya, pedagang yang jujur ya. Hati-hati nih sekalian yang pada berbisnis ya, menjadi pedagang bagus ya. Itu menjadi pintu-pintu rezeki ya, buat kita. Tetapi kalau kita salah ya, justru akan menjadikan diri kita terjerumus kepada siksa. Itu kadang-kadang pedagang curang. Curangnya begini. Modal umpamanya 15.000. Ya. Menawarkan barang harganya 25.000. Ya. Ada yang nawar, udah 20.000 deh. Ya, 20.000 mah boro-boro untungnya, modalnya aja belum dapat. Nah, hati-hati nih ya. Kalau 20.000 sih boro-boro untungnya, modalnya aja saya belum dapat, padahal modalnya 15.000 gitu ya. Ini namanya nggak jujur ya. Atau banyak yang memainkan timbangan ya, timbangan. Kalau kalian perhatikan timbangan itu kadang-kadang ada yang timbangan yang bentuknya begini tuh, duduk itu ada yang ditempel koin. Ada yang ditempel koin bawahnya ya, di lem koin, sehingga belum ada isinya itu sudah agak jomplang gitu. Atau ada yang diketok ya, jadi tempatnya itu wadahnya diketok. Otomatis kalau diketok kan agak nimbul dia. Begitu diisi dengan barang yang ditimbangnya, sebenarnya jumlahnya enggak segitu. Nah, ini adalah menjadi musuh syaitan kalau menjadi teman syaitan kalau ada pedagang yang curang ya. Sedangkan menjadi musuhnya syaitan adalah pedagang yang jujur. Menjadi teman setan pedagang yang curang gitu, kebalikannya ya. Tajirun sodikun ya, pedagang yang jujur ini menjadi golongan musuhnya syaitan. Sedangkan yang menjadi temannya syaitan adalah tajirun khainun, pedagang yang khianat, yang tidak jujur. Wal khamisu alimun musallin yatakhassau. Yang kelima yang menjadi musuhnya syaitan adalah orang alim yang sholatnya khusyuk ya, sholat khusyuk. Ini sholat khusyuk kita sendiri ya, berat gitu, berat. Orang alim yang sholatnya khusyuk ini menjadi musuhnya syaitan. Wasadisu yang keenam mukminun nasihun, orang mukmin yang saling memberikan nasihat. Ini ya, ini menjadi musuh daripada syaitan. Makanya di dalam Al-Quran itu sering kita dengar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian ya, jadi kata-katanya itu menekankan yang sangat banyak penekanannya. Sesungguhnya innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian. Jadi manusia itu rugi.
Kalau nggak mau rugi illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ya. Ini kata amanu dengan amilus solihat sering kita dengar, kita lihat di dalam Al-Quran itu Allah senantiasa merendengkan. Ya, amanu amilus solihat. Gitu. Maka artinya bahwa orang yang beriman, keimanannya itu harus terrealisasi dalam bentuk amal soleh. Ya, orang yang beramal soleh, agar amalnya itu menjadi ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ganjaran pahala, maka amal solehnya itu harus dilaksanakan dengan landasan iman. Gitu. Jadi imannya harus terrealisasi dalam bentuk amal solehnya harus berlandaskan iman. Gitu. Nah, kalau kedua-duanya itu jalan bagus, maka apa yang dia lakukan itu akan mengangkat dirinya dari kerugian. Amanu wa amilu solihat wa tawasaw bil haq. Kalau nggak mau rugi, memberikan nasihat dalam kebenaran. Jadi kita kalau ada teman yang memberikan nasihat kepada kita, menegur apabila kita sedang berbuat salah, ya, jangan marah. Ya, gitu. Jangan marah. Justru kita harusnya berterima kasih. Ya. Kadang-kadang di pesantren memang ego ya. Kadang-kadang kita karena yang ngasih tahu temen, sok banget lo, gitu ya. Dibilang dasar lo, sok alim banget, gitu ya. Nah kadang-kadang yang menasehatinya pun begitu dibilang sok alim lo, berhenti. Ya, besok-besok begitu kita melakukan sesuatu yang memang kelihatan salah, dibiarkan sama dia. Gitu. Harusnya terus kita tetap ya memberikan teguran, nasihat kepada saudara kita, kepada teman kita yang salah. Gitu. Nggak apa-apa, masih lumayan, masih mending dibilang sok alim daripada dibilang sok kafir. Ya gitu ya. Kita kadang-kadang malah dibilang sok alim marah, bagus, nggak apa-apa. Sok alim lo, biarin, masih mendingan gua sok alim daripada lo sok kafir, gitu. Gitu. Nah, orang yang menasehati dalam kebaikan, menasehati dalam kebenaran, itu menjadi musuhnya syaitan. Wasabi'u mu'minun rahimun. Orang mukmin yang saling berkasih sayang karena Allah. Ya. Makanya sering kita dengar ya, Rasulullah menyampaikan bahwa orang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Ya. Artinya apa? Bahwa apa yang dirasakan oleh saudaranya yang lain, dia pun merasakan. Ketika saudaranya ada yang susah, ada yang kesulitan, dia pun merasakan kesusahan dan kesulitan tersebut. Maka bahwa kesulitan itu tidak enak, dia akan membantu saudaranya agar terhindar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Gitu. Makanya kita harus ada saling tenggang rasa, ya. Gitu. Saling nasihat, saling mengasihi. Apalagi di sini, ya, semua kalian ini yang tadinya sekedar teman, tapi sekarang menjadi saudara. Karena kalian berada di satu rumah yang sama, yaitu Bait Ahlil Quran. Gitu. Sama-sama jauh dari orang tua, maka kalian ini semua adalah saudara sekarang. Apabila ada saudaranya yang satu ya, sakit, maka yang lain juga merasakan sakitnya dan membantu saudara yang lain agar terhindar dari kesulitan-kesulitan itu. Gitu. Ya. Rasulullah menyampaikan malam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi yang lain maka tidak akan dikasihi, gitu. Jadi di sini kalian harus saling membantu. Ya, ada suatu temannya yang sakit, dibantu. Ya.
makannya ditanya. Biasanya kan kalau orang sakit itu makannya harus ya yang bervitamin gitu ya, makanannya harus diperhatikan. Paling tidak ketika dia mau makan ya, kalian saling bergotong royong untuk menyiapkan makannya, menyiapkan minumnya. Orang lagi sakit gitu ya, perhatikan ya. Syukur-syukur sih bisa patungan beli buah-buahan gitu ya, itu kalau ada yang sakit dijenguk gitu ya. Bisa patungan beli buah-buahan, beli vitamin gitu ya. Jadi enak kalau ada yang sakit datengin ke kamarnya, tanya. Tapi sambil bawa buah, bawa tentengan. Ya, jadi enak gitu. Begitu ada yang sakit tahu, oh di kamar mana nih, kamar pojok ada yang sakit ya. Datang. Lu sakit apa sih? Tahu nih. Emang apa yang lu rasa sih? Enggak ada yang gua rasa. Nah kok nggak ada yang dirasa, lu sakit? Apa yang mau gua rasa, lu nggak bawa apa-apa gitu ya. Kalau lu bawa jeruk kali gua rasa, ada yang asam, ada yang manis gitu. Nggak bawa apa-apa, nanyain apa yang dirasa. Nah orang mukmin yang saling berkasih sayang karena Allah ya, saling membantu ya, saling ada rasa simpati, maka itu menjadi musuhnya syaitan. Wasaminu, dan yang ke-8, taibun sabitun ala taubatihi, orang yang bertaubat ya, dan dia tetap dengan taubatnya ya. Orang yang bertaubat dan dia tetap akan taubatnya. Nah urusan taubat ini memang sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama sepakat bahwa taubat itu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Karena manusia kita namanya tempatnya salah dan lupa. Pasti diantara kita ada yang pernah berbuat salah. Nggak ada diantara kita yang nggak pernah berbuat salah gitu. Maka orang yang baik adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi orang yang baik adalah ketika dia berbuat salah, dia sadar itu adalah merupakan perbuatan yang salah, dia sadar itu adalah perbuatan dosa, maka dia segera beristighfar memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menyampaikan kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah, dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Urusan taubat ini jangan ditunda-tunda ya, jangan ditunda-tunda. Saya mah masih muda, belakangan aja taubatnya, matinya juga masih lama, belum tentu ya. Karena mati itu bukan dengan nomor antrian, mati itu bukan dengan abjad nama kita, bukan ya. Kalau mati dengan abjad nama enak, yang namanya dari huruf Z ya, Zainab, Zainal, itu belakangan matinya tuh ya. Tapi kan mati nggak menurut abjad, acak. Saya kan masih mudaan Ustaz, belum tentu yang mudaan matinya belakangan ya, justru tidak sedikit yang muda-muda matinya duluan. Ini yang ada di sini nih, serem, calon mayat semua ya. Kalian santri ya, pesantren jadi calon kiai ya, belum tentu jadi kiai benar gitu ya. Tapi kalau calon mati udah pasti kalian bakalan mati. Nah makanya jangan kita menunda taubat ya, mumpung sekarang masih Allah berikan kesempatan kita bertaubat gitu. Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, yang itu juga adalah nasihat buat kita ya. Kata beliau, la takhiru taubah fa innal mauta ya'ti baktatan. Janganlah kalian menunda-nunda taubat, karena sesungguhnya kematian datang secara mendadak ya. Jadi mati enggak memilih muda atau tua, mati tidak memilih nama dari huruf A apa dari huruf Z, mati adalah merupakan sebuah kepastian. Nah makanya ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita kehidupan, itu berarti Allah berikan kepada kita
kesempatan untuk yang kesekian kalinya kita untuk bertaubat. Dan setelah taubat hendaklah kita tetap dengan taubat kita, ya, jangan kembali lagi. Taubatnya jangan taubat sambal istilahnya, ya. Taubat sambal itu ketika kepedesan bilang taubat, pedes banget dan sambal, ya. Tapi begitu besok makan gak ada sambal, repot nyariin, ya. Jangan seperti itu, ya. Dan syarat taubat itu apabila itu dosa urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya itu cuma 3, ya. Ketika kita bertobat urusan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu syaratnya 3, ya. Syaratnya 3. Yang pertama adalah kita berhenti total, ya, dari perbuatan dosa itu, berhenti, ya. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa kesalahan yang pernah kita perbuat, ya. Yang ketiga, bertekad tidak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Jadi pertama berhenti dari perbuatan maksiat dosa yang kita lakukan, ya. Yang kedua kita menyesal, yang ketiga bertekad untuk selama-lamanya tidak akan kembali lagi. Ya, ini namanya tetap taubatnya, ya. Tetapi kalau urusan dosa kita dengan sesama manusia, tambah 1 lagi syaratnya, ya. Tambah 1 lagi yaitu kita meminta halal, meminta ridho, memohon maaf kepada orang yang bersangkutan yang kita zalimi. Nah ini yang agak berat, ya. Kita lanjutkan dulu sebentar. Watasi'u yang ke-9, mutawari'un anil haram, orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan haram. Warok, ya, kalau bahasa ininya apik, ya. Jangankan dari yang haram, dari yang subhat saja dia menjaga dirinya. Orang yang menjaga sesuatu dari yang haram, maka ini menjadi musuhnya syaitan. Apalagi modelan kita gitu ya, santri, kita harus jangan sembarangan, harus kita pilih-pilih, baik dari makan yang masuk ke dalam tubuh kita, minum yang masuk ke dalam tubuh kita, itu harus kita jaga dari hal-hal yang haram, baik haram secara zat makanan atau minuman yang masuk yang ke dalam tubuh kita, maupun haram dari mencarinya, dari mendapatkannya, harus kita jaga. Yang ke-10, mukminun yudamiu ala toharoh, mukminun yudawimu ala toharoh, yaitu orang yang senantiasa mendawamkan bertoharoh, bersuci, ya. Mendawamkan, membiasakan, ya, membiasakan diri kita itu suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kalau kita sih, ya, kalian gitu ya, santri yang hampir setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, pasti menjaga itu. Nah, pertahankan itu, terus tingkatkan, kita senantiasa mensucikan diri kita dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Nah, orang yang senantiasa mensucikan dirinya, baik itu dari hadas kecil maupun dari hadas besar, maka itu akan menjadi musuhnya syaitan. Yang ke-11, wal hadi asaro, mukminun katsirus shadaqah, orang mukmin yang banyak bersedekah, ya. Sedekah itu bukan berarti dengan harta yang kita miliki saja, ya, tapi dengan yang kita bisa lakukan, sumbangsih, ya, kebaikan yang bisa kita lakukan, itu pun akan bernilai sedekah, ya. Bahkan yang paling sederhana, nggak pakai modal itu apa? Senyum, ya. Tabassumuka ala wajhi ahika shadaqatun, senyummu di hadapan wajah saudaramu itu adalah sedekah, ya, gitu. Jadi senyumnya di hadapan saudaramu, ya. Jangan di depan apa aja senyum, nggak jadi sedekah. Ketemu tiang listrik senyum,
Ya, ada kambing lewat senyum, enggak, itu enggak jadi sedekah ya. Gitu. Maka senyum itu agar bernilai sedekah hendaklah ada pasangannya. Ya, siapa pasangannya? Ahika, saudaramu. Ya, jangan senyum-senyum sendiri. Ya, enggak baik juga gitu ya. Mentang-mentang senyum sedekah, lagi sendirian senyum-senyum. Itu justru bahaya kalau begitu ya. Jadi sedekah yang paling mudah buat kita adalah kita senyum gitu ya. Ketika kita senyum niatkan untuk bersedekah, maka itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi kalau infak itu lebih konotasinya lebih kepada harta yang kita keluarkan ya. Tetapi kalau sedekah itu bentuknya umum gitu ya. Bisa tenaga, pikiran, ilmu gitu ya. Bahkan sampai senyum kita pun ya. Itu akan bernilai sedekah. Yang ke-12 mukminun hasanul khalq ya. Orang mukmin yang akhlaknya baik. Wasalisa asyara yang ke-13 mukminun yanfa'un nas. Orang mukmin yang bermanfaat buat orang banyak ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang bermanfaat buat manusia yang lain gitu. Nah, makanya dalam kita kehidupan sosial bermasyarakat hendaklah kita senantiasa berusaha ya mengedepankan, memperlihatkan ya, nilai-nilai kebaikan, akhlak-akhlak yang baik, maka akan terasa manfaatnya buat masyarakat sekitar. Gitu. Jadi ketika kita lahir itu manusia orang di sekitar kita tersenyum, ya, tetapi kita menangis. Ketika kita mati harusnya sebaliknya, kita tersenyum, orang lain menangis gitu, ya. Nah, ketika kita mati kita tersenyum, orang lain menangis, itu berarti ketika hidupnya kita penuh ya dengan kemanfaatan buat warga sekitar kita. Makanya kepedulian sosial kita sesama masyarakat sekitar kita itu harus kita tingkatkan. Supaya apa? Sehingga akan ada nilai kemanfaatan diri kita berada di situ. Yang namanya orang Islam itu ya, ketika dia ada di situ ya, dia tidak menjadi batu, tidak menjadi aral buat warga sekitarnya, tapi justru apa? Dia memberikan manfaat buat warga sekitar. Yang ke-14 hamilul Quran yudimu qiraatihi. Ya, nah ini hamilul Quran ya, kalian nih. Ya. Hamilul Quran. Nah, kalau orang hamilul Quran sudah pasti ini menjaga sucinya, toharohnya gitu ya. Dan yudawimu dan senantiasa membacanya gitu. Ya, ini udah kalian masuk nih ya, salah satu golongan yang menjadi musuhnya syaitan. Amin ya robbal. Ini aminnya disuruh dulu nih ya. Amin aja pelit apalagi ngasih duit. Yang ke-15 qaimum bil laili wan nasu nuyamun. Orang yang bangun di tengah malam sedangkan manusia yang lain pada tidur. Ini kalau malam bangun enggak? Bangun ya? Bangun. Enggak tahu bangunnya ngapain ya, ke kamar mandi doang. Orang yang bangun di tengah malam wan nasu nuyamun sedangkan manusia yang lain sedang tidur. Artinya dia ibadah gitu ya. Di keheningan malam dia beribadah. Ya. Sholat tahajud, dia berzikir gitu ya. Nah, orang yang bangun malam melaksanakan ibadah ya, sedangkan manusia yang lain sedang terpulas tidur, maka ini termasuk golongan orang yang akan menjadi musuhnya syaitan. Ada 15 ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
maka bertanya nih kepada iblis lagi, berapa berapa temanmu dari umatku? Iblis menjawab asyaratun, ada 10. Yang pertama hakimun jairun, ini kebalikannya ya. Tadi imamun adilun, ini hakimun jairun, yaitu hakim yang jahat ya, yang curang. Wasani goniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Wasalisu tajirun khainun, pedagang yang khianat. Warabi'u syaribul khamri, yang keempat orang yang minum khamar ya, minuman keras. Wal khamisu alfitan, orang yang memfitnah ya. Yang keenam sohibur riya ya, orang yang melakukan sesuatu itu karena riya ya, riya. Kalau orang riya itu berarti mendua ya, karena dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah tetapi karena selain Allah gitu ya. Makanya riya itu termasuk salah satu perbuatan syirik ya, syirkul asghar. Karena dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah tapi karena yang lain, itu orang yang riya ya. Makanya ada sesuatu yang kurang bagus sebenarnya ya, terutama di daerah kita sini itu kalau ada yang hajatan disebut kriyaan ya. Ada yang orang Betawi, orang sini, orang Bekasi, orang disebutnya orang yang hajatan itu kriyaan ya, kriyaan. Kalau ria dari kata gembira ria sih ya, karena dia ada pesta lumayan bagus. Tapi kalau berasal dari kata ria, berawalan ke dan berakhiran an, jadi kriyaan, makanya akhirnya apa, yang nggak ada diada-adain ya. Makanya orang sini ada yang orang-orang sini tuh kalau kriyaan itu prinsipnya biar tekor yang penting nyohor gitu ya, biar tekor yang penting nyohor, yang nggak ada diada-adain. Akhirnya apa, disebutnya kriyaan ya. Habis hajatan bukan malah senang tapi malah pusing ya. Buat bayar tenda kurang, buat bayar uang masak kurang gitu ya, buat ngasih yang bantu-bantu kurang. Karena tadi kriyaan. Nah, orang yang riya itu menjadi temannya syaitan karena berarti dia mendua ya. Karena dia melakukan sesuatu itu bukan karena Allah tetapi karena yang lain. Wasabi'u, yang ketujuh akilu malil yatim, orang yang makan harta anak yatim. Wasaminu, dan yang kedelapan al-mutahawinu bisolah, orang yang melalaikan sholat ya. Sholat sih sholat gitu ya, cuma dia melalaikan sholatnya ya. Sholat sih sholat, cuma dia melalaikan sholatnya ya. Sholat asar sholat ya, cuma injury time injury time sholatnya, udah dibabak-babak itu tambahan. Udah mepet-mepet sama maghrib sudah mepet-mepet sama isya gitu. Sholat sih sholat ya. Yang ke-9 mani'uz zakat, orang yang menahan zakat, tidak mengeluarkan ya. Tadi itu karena dia punya harta tapi dia tidak menyadari bahwa sebagian kecil hartanya itu adalah menjadi hak orang lain yang harus dia keluarkan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah ya. Tapi karena dia bakhil, dia pelit, dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu adalah semuanya karena hasil jeripayah dia ya. Akhirnya dia menahan, tidak mengeluarkan infak, sedekah, dan lebih parah lagi dia tidak mengeluarkan zakat. Nah, orang yang tidak mengeluarkan zakat dulu di zaman sahabat Abu Bakar itu sempat diperangin ya, diperangin. Karena yang namanya zakat itu adalah kewajiban setiap ambil zakat untuk mengambil khudz min amwalihim, ambillah ya, sebagian dari harta mereka gitu. Kalau dulu di zaman sahabat itu diperangin orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wal ashiru, dan yang ke-10 ya, yutilul amal, orang yang panjang angan-angan ya, gitu. Mengumpulkan hayalan. Jikalau andai kata
Ya, hanya begitu aja tiap hari. Coba jikalau andai kata, ya. Tetapi aksinya kurang. Ya, gitu. Cuma banyak menghayal saja. Ini menjadi temannya syaitan. Nah, ini ada 10. Ya. Yang pertama tadi hakimun jairun, goniun mutakabbirun, tajirun khainun, syaribul khamri, alfitanu, sahibur riya, akilu malil yatim, mutahawinu bis shalah, mani'uz zakah, yutilul amal. Fahaulai ikhwani wa ashabi. Kata syaitan, kata iblis, itu semua adalah temanku, sahabatku, ya. Nah, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa ada rentetan doa kita yang belum terjawab, ya, maka jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berintrospeksi, mengevaluasi diri. Jangan-jangan bahwa dalam kehidupan keseharian kita masih melakukan maksiat, kita masih mau mengikuti langkah-langkah syaitan, sehingga doa kita tidak diijabah. Nah, kalaupun kita sudah berusaha untuk menghindarkan diri kita daripada bujukan rayon syaitan, tetapi ada doa kita yang belum terijabah, maka itu pun kita jangan bersuuzon kepada Allah, berhusnuzon, karena doa kita barangkali yang kita minta itu bukan kebutuhan kita, tapi hanya karena nafsu keinginan kita, sehingga Allah menahan itu, akan Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin, ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih kalau tidak ada, ya. Tadinya kalau bertanya satu gratis satu, buy one get one free gitu, ya. Tetapi tidak ada yang saya rasa cukup itu, ya. Selesai apa belum gitu? Saya lupa nih, udah berapa bulan, ya. Saya bacakan secara ini saja, bahwa yang akan menghalangi doa kita adalah karena hati yang mati. Dan penyebab hati mati itu yang pertama adalah araftumullaha walam tu'addu haqqahu, mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-hak Allah. Yang kedua, qara'tumul kitab walam ta'malu bih, senantiasa membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, ad'aitum habba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnah, mengaku cinta kepada Rasul tapi meninggalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, ad'aitum adawata syayatin wa wafaqtumuh, yaitu mengaku memusuhi syaitan tetapi justru mengikuti langkah-langkahnya. Yang kelima, qultum tuhibbul jannah walam ta'malu bih, mengatakan cinta rindu kepada surga tetapi tidak beramal untuk mendapatkannya. Qultum takhafun nar wa rahantum anfusakum biha, mengatakan takut kepada neraka tetapi malah menggadaikan diri dengan neraka. Yang ketujuh, kultum annal mauta haq falam tasta'idulah, mengatakan bahwa kematian adalah benar adanya tetapi tidak mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Yang kedelapan, istagtum biuyubi ihwanikum wa nabaltum uyubakum, sibuk mencari aib, mengorek-ngorek kekurangan orang lain tetapi mengabaikan aib sendiri, ya. Semut, gimana itu pepatahnya? Semut di seberang lautan terlihat jelas, terus gajah di pelupuk mata. Nah, ya pokoknya begitu dah, ya. Pepatahnya begitu tuh. Jadi sibuk sama
keburukan, kejelekan orang lain, tetapi tidak menyadari ya akan keburukan, kejelekan diri sendiri. Yang kesembilan, akaltum nikmata rabbakum walam tashkuruha. Kalian menikmati rizki, makan ya rizki dari nikmat dari Allah, tetapi tidak mensyukurinya. Yang 10, dafantum mautakum walam ta'tabiru. Ya. Menguburkan orang yang mati tetapi tidak mengambil hikmah pelajaran. Ini udah semua kayaknya ya, udah semua. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita ganti bab yang lain. Kita ganti bab yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, memberikan kepada kita kemudahan. Allah berikan kepada kita umur panjang. Bulan depan insyaallah kita kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.